Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai pengertian, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Langsung saja kita masuk ke pengertian dari wawasan Nusantara. Pengertian dari wawasan Nusantara sendiri itu yang pertama, secara etimologis wawasan Nusantara itu diambil dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri itu berasal dari kata wawas, yang mana kata wawas ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah pandangan atau tinjauan. Sedangkan pengertian wawasan secara utuh itu berarti cara pandang atau cara melihat sesuatu hal. Terus selanjutnya adalah pengertian dari kata Nusantara. Nusantara sendiri itu berasal dari kata nusa dan antara. Nusa sendiri itu pengertiannya adalah pulau atau kesatuan pulau. Sedangkan antara ini maknanya adalah menunjukkan letak, menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi kalau digabungkan, kata Nusantara itu adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian kata Nusantara di atas, kata Nusantara ini digunakan sebagai pengganti nama negara Republik Indonesia. Selanjutnya, untuk pengertian wawasan Nusantara secara terminologis itu ada banyak ahli yang berpendapat. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman. Di sini menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan menurut GBHN 1998 itu wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, menurut kelompok kerja wawasan Nusantara, yang mana kelompok kerja wawasan Nusantara ini hasilnya menjadi sebuah produk hukum, yaitu TAP MPR, yang mana TAP MPR ini akhirnya dibuat di Lemhanas tahun 1999. Yang mana pengertian dari wawasan Nusantara sendiri adalah cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan mencapai tujuan nasional. Dari pengertian wawasan Nusantara yang sudah saya bahas di sini, dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, tentunya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, yang kedua, yaitu kita akan bahas mengenai hakikat dari wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara itu adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal ini berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara itu harus bisa berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Seperti produk yang dihasilkan oleh lembaga negara itu harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa. Itu merupakan dari hakikat wawasan Nusantara. Yang ketiga adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara sendiri merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus
dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jadi jika asas wawasan Nusantara ini diabaikan, ya, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama, ya, yang berarti nanti bisa tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia, ya. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara sendiri. Yang pertama itu adalah kepentingan yang sama. Jadi ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara fisik dari bangsa lain. Sekarang bangsa Indonesia harus menghadapi penjajahan yang berbeda, ya, misalnya dengan cara adu domba, terus memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, ya, hak asasi manusia, terus demokrasi dan lingkungan hidup. Padahal tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik dari pada sebelumnya. Selanjutnya, asas yang kedua terkait dengan asas keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil jerih payah dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah asas kejujuran. Di sini asas kejujuran itu yang dimaksud adalah keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarkan, ya, demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara. Hal itu tentunya harus kita lakukan. Terus selanjutnya adalah asas solidaritas. Di sini diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing, itu ya. Terus selanjutnya yang kelima itu terkait dengan asas kerjasama. Adanya koordinasi terus saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil yang maupun kelompok yang besar, itu dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Terus selanjutnya adalah asas kesetiaan. Di sini asas kesetiaan yang dimaksud adalah kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia, yang mana ini dimulai, dicetuskan atau dirintis, ya, oleh Budi Utomo di tahun 1908, ya. Di dalam Sumpah Pemuda juga itu di tahun 1928, dan di Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, ya, di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kesetiaan terhadap kesepakatan ini memang sangat penting dan menjadi sebuah tonggak utama tercapainya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jadi jika kesatuan ini goyah, dapat dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan yang ada di negara Indonesia ini akan hancur. Ya, mungkin itu saja untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.